Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa masuk dan meneruskan perjalanan karena ada satu wasiat Nabi Yusuf yang belum pernah mereka tunaikan, di mana Nabi Yusuf itu berwasiat agar jasadnya dipindah dari Mesir dan dikubur di Palestina. Dan ketika itu tidak ada yang tahu di mana letak kuburan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kecuali seorang nenek tua. Dan ini teringat dengan kisah Rasul ketika pulang dari peperangan. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehabisan bekal, kemudian singgah di salah satu perkampungan di perbatasan Madinah, perkampungan orang-orang Yahudi yang terusir dari Madinah karena berkhianat. Rupanya Rasul dijamu oleh seorang nenek Yahudi. Karena sudah kehabisan bekal, maka Rasul pun mampir dan diberikan jamuan yang luar biasa. Nabi itu tidak pernah melupakan kebaikan orang, walaupun yang berbuat baik itu orang kafir. Karena balasan yang baik itu harus kebaikan, ikhwan. Orang kalau sudah berbuat baik kepada antum, telah memberikan jasa kepada antum, apakah berupa ilmu, berupa pendidikan, harusnya dibalas dengan kebaikan, bukan malah dizalimi orang tersebut. Lah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Walaupun yang berbuat baik orang kafir, dia akan berusaha untuk berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia. Jadi dia ngomong sama nenek itu, "Nek, kamu sudah berbuat baik kepada saya. Kira-kira apa yang akan kau minta?" Karena Rasul kan baru pulang dari peperangan, banyak membawa harta ghanimah, harta rampasan perangan gitu. Kata nenek tersebut, "Karena engkau memintanya wahai Muhammad, aku ingin seorang pembantu. Berikan untukku pembantu agar aku bisa hidup tenang. Ada yang ngurus pembantuku." Maksudnya budak untuk membantu dirinya di rumahnya. Kata Rasul, "Baik, saya akan kasih. Apalagi, Nek?" Kata nenek tersebut, "Aku ingin seekor unta, agar kalau kemana-mana aku tidak jalan kaki. Aku kan punya kendaraan." Dan unta di zaman itu, ikhwan, kendaraan yang mewah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mempermisalkan sesuatu itu pasti dengan unta. Kata Rasul kepada Ali, "Wahai Ali, kalau lantaran lisanmu ada satu orang dapat hidayah, lebih baik daripada unta merah." Karena unta merah itu kendaraan yang termahal. Sebutkan kendaraan hari ini termahal berapa miliar harganya, triliun begitu kan. Itulah unta merah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah dengan Khadijah, maharnya itu dengan unta, ya, bukan dengan sapi, bukan dengan kambing, tapi dengan unta. Dan tidak tanggung-tanggung, 20 ekor unta itu maharnya Rasul. Dan semuanya betina, dimana unta betina lebih mahal dibandingkan unta jantan. Anda bisa bayangkan satu unta itu, kalau antum membeli satu buah Avanza itu bisa, berarti maharnya Rasul itu 20 mobil Avanza. Coba. Tapi saya yakin ibu-ibu paling diberi seperangkat alat sholat, ya kan? Nggak apa-apa, Bu, lebih senang. Karena apa? Kalau ada masalah dengan suaminya, kemudian terpaksa harus menggugat cerai, kan mudah mengembalikan maharnya kan? Perangkat alat sholat saja, ambil perangkat alat sholat saja. Tapi kalau antum kasih 2 Avanza saja, bingung tuh istri antum mau gugat cerai itu kan. Ini dikembalikan di 2 Avanza, dari mana saya akan beli kan gitu kan? Mikir dia. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nih memuliakan perempuan dengan unta. Maka nenek ini mengatakan, "Aku minta unta." Ya. Kata Rasul, "Mau apa lagi?" Dia mengatakan, "Berikan kepadaku kalban yahrusu ghanami." Aku pengen anjing, supaya anjing ini bisa menjaga kambing-kambingku.
Kemudian minta apa lagi? Disebutkan satu-satu, nggak berhenti-berhenti nenek ini. Ya Allah, coba bayangkan. Ana datang ke rumah antum, kemudian antum kasih makan, kasih minum, oke lah, kenyang, dijamu luar biasa gitu kan. Selepas itu antum ngomong, ya sebagai balasan tolong Ustadz kasih saya Avanza, ya, kasih saya pembantu, kasih saya mesin cuci, apa kan begitu? Masa seperti itu gitu balasannya? Mahal sekali. Maka Nabi mengingatkan kepada nenek itu, heh nenek, ya, apakah engkau lemah untuk menjadi seorang nenek di zaman Bani Israel? Sahabat heran, apa maksudnya? Rasul, apa maksudnya nenek di zaman Bani Israel itu? Kita masuk dalam cerita ini. Jadi ketika Nabi Musa mencari kuburan Nabi Yusuf, tidak ada yang tahu kecuali seorang nenek di zaman Bani Israel. Dia yang tahu di mana letak kuburannya. Maka Musa mengatakan, wahai nenek, tunjukkan kepadaku di mana kuburan Nabi Yusuf. Kami akan bawa jasadnya dan kami kubur di Palestina. Kata nenek tersebut, tunggu dulu, semua ada bayarannya. Nggak main tunjuk-tunjuk saja, ada bayarannya. Kata Nabi Musa, apa bayarannya? Sebutkan. Maka nenek ini mengatakan, ya Musa, inni uridul jannah wa inni uridu ma'aka fil jannah. Wahai Musa, aku ingin sorga dan aku ingin bersama kamu di sorga. Subhanallah. Dia tidak ingin dunia. Tapi tentu ini lebih parah dibandingkan nenek di zaman Rasul kan gitu. Di zaman Rasul dunia pengen unta kasih untai, ini minta sorga lebih tinggi lagi. Masa hanya nunjukkan kuburan Nabi Yusuf minta sorga? Ya Musa diam sajalah. Dia tidak punya sorga, apa yang mau dibuat? Akhirnya Musa diam sampai Allah mengutus Jibril, kemudian mengatakan, ya Musa, Allah mengabulkan permintaan nenek itu. Baru Musa bersuara, ya, kalau begitu engkau akan jadi kawanku di sorga. Sekarang cepat tunjukkan di mana kuburannya. Ya. Akhirnya ditunjukkan kuburannya, dibawalah Nabi Yusuf, jasadnya sampai akhirnya dikuburkan di Palestina. Ya kan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam sudah dekat ke Baitul Maqdis, maksudnya ke daerah Palestina, sudah mendekati daerah Palestina ini, berada di tengah padang pasir. Karena saya katakan antara Mesir dan Palestina ini terpisah dengan padang pasir yang luas sekali. Jadi Musa ini tersesat akhirnya. Tapi kemudian Nabi Musa mendapatkan jalan setelah membawa jasadnya Nabi Yusuf dan hampir mendekati Palestina. Lah di Palestina itu, di negeri Arya, kan saya katakan dari awal sebelumnya sudah ada manusia di situ. Dari Kanaaniyun, Yaguthiyun, Amuriyun, sudah ada orang-orang di situ. Sudah menguasai Palestina, sehingga Musa tidak mungkin membawa Bani Israel begitu saja, harus berperang dulu dengan penduduk asli di situ. Ya. Maka kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Bani Israel untuk siap-siap perang. Kita akan rebut Baitul Maqdis. Siap-siap kalian. Kita akan menyerbu mereka. Maka mereka mengatakan, setelah Nabi Musa menyebutkan, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallah alaikum ij'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ta ahadan minal alamin. Ketika Musa berkata, hei kaumku, ingatlah nikmat Allah, bagaimana dahulu kalian menjadi budak di Mesir, kemudian diutus kepada kalian nabi, kemudian dijadikan kepada mereka raja yang memimpin kalian, disebutkan nikmat yang banyak. Kemudian Musa mengatakan, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Di hadapan kalian ada negeri yang disucikan. Masuklah kalian ke negeri itu, karena negeri itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Jangan mundur sedikit pun. Kalau kalian mundur, kalian akan menjadi orang yang rugi. Kita akan perang. Tapi mereka mengatakan apa? Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbari
Nabi Musa, kamu kan tahu negeri itu banyak jabbarin, banyak para pemimpin hebat, banyak para pemimpin bengis. Innala nadkhulaha, kami tidak akan masuk hatta yakhruju minha, sampai orang-orang itu keluar. Fa in kharaju minha fa inna dakhilun, kalau mereka sudah keluar dari negeri itu, kami yang masuk. Lihat, kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada dua orang laki-laki yang diberikan nikmat oleh Allah azza wa jalla. Qala rajulan minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim, dari orang-orang yang takut kepada Allah, Allah berikan nikmat kecerdasan kepada dua orang itu, dan mengatakan udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sudah, kalian siap-siap saja, kita akan masuk ke negeri itu, kalian pasti menang, dan tambatkan hati kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka mengatakan, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan, Nabi Musa, kami tidak akan masuk selama-lamanya, madamu fiha, kalau orang-orang itu masih di situ. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidin, sudah kamu saja berdua dengan Harun masuk, kalian berperang bersama Rob kalian, kami duduk-duduk saja di sini dulu. Coba bayangkan, ini Bani Israel, orang Yahudi, nyuruh Nabi Musa berdua berperang, mereka duduk-duduk nunggu menang baru masuk. Makanya perbedaan sahabat Rasul dengan perbedaan sahabat Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak demikian. Mereka mengatakan kami berperang bersama Rasul. Ketika perang Ahzab dan dimenangkan kaum muslimin, darah para sahabat belum kering, masih bercucuran, belum lagi beristirahat. Tiba-tiba Nabi SAW diwahyukan malaikat Jibril dan mengatakan, hei Muhammad, katakan kepada pasukanmu, para sahabatmu, berangkat ke Bani Quraidah, kepung mereka, serbu mereka, karena mereka sudah berkhianat. Sahabat belum istirahat, baru menang di perang Ahzab, darah mereka masih bercucuran. Tiba-tiba Rasul mengumpulkan pasukan dan mengatakan, idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Kata Rasul, berangkat kalian semua, serbu Bani Quraidah, jangan sholat asar di jalan sampai kalian tiba di Bani Quraidah, serbu mereka. Tapi sahabat mengatakan sami'na wa ata'na, berangkat mereka. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala katakan, lilladzina stajabu lillahi walir rasul min ba'di ma asabahumul qarah lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim. Bagi orang-orang yang mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, setelah mereka ditimpa luka-luka peperangan, mereka mendapatkan pahala yang besar jika mereka berbuat baik dan bertakwa terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sikap para sahabat, berbeda dengan sahabatnya Nabi Musa. Justru mengatakan, engkau saja dengan Harun berperang bersama Tuhanmu, kami duduk-duduk di sini. Lihat bagaimana kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi, wahai Rabb, aku tidak memiliki kecuali diriku dan saudaraku Harun. Fafruq bainana wa baina qaumil fasikin, pisahkan kami dengan orang-orang yang fasik. Maka dengan sebab itu ikhwan, karena mereka sudah menentang Nabi Musa, maka mereka pun dibuat oleh Allah tidak tahu kemana harus berangkat. Jadi negeri itu tiba-tiba oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikepung kabut,